Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rektor Syanturi SPD MSI. Saya dosen tetap program studi matematika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas AKBP Nomensen Pematang Center dengan nomor induk dosen nasional 0026058106. Video ini saya ajukan untuk pemenuhan sertifikasi dosen pada gelombang pertama tahun 2025 pada pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Saat ini, Prodi Matematika mempercayakan saya memberikan mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah statistika non-parametrik yang beban SKS-nya 2 SKS pada semester 6. Biasanya dilaksanakan 16 pertemuan, yaitu 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester dan 14 pertemuan tatap muka. Mata kuliah ini sangat relevan dengan bidang ilmu saya karena di publikasi penelitian saya dan pengabdian saya sesuaikan dengan mata kuliah tersebut. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan untuk mendukung penyampaian materi tersebut yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan pemberian penugasan sebagai umpan balik. Pada pertemuan ini yang saya gunakan di video saya yaitu pertemuan 13 dengan materi uji tuke. Adapun deskripsi singkat pada mata kuliah ini yaitu penggunaan statistika non-parametrik untuk analisis data penelitian dan pengujian pada berbagai kasus maupun independen untuk sampel tunggal 2 maupun lebih dari 2 sampel. Di samping itu juga mengenai pengukuran dan pengujian signifikansi. Untuk keperluan tersebut di atas akan dibahas skala pengukuran dari berbagai teknik analisis statistika non-parametrik yang berupa metode antara lain C-square smoothness of fit test, Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon-Singram test, Wilcoxon-Mann-Whitney, Cochrane test, Friedman-Douay ANOVA, Kruskal-Wallis, Kramer and Pease coefficient, Spearman rank order, Kendall rank order, statistika kappa, gamma, dan lambda serta asosiasi simetri Somers. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mampu menggunakan dan mengambil kesimpulan pada uji tuke, uji Dunnet, dan uji Duncan. Pada tahap evaluasi untuk penilaian yang kami ajukan adalah yaitu untuk kuis 12%, keterampilan 20%, UTS 18%, UAS 30%, dan sikap 20%. Baik, berikut untuk video pembelajarannya. Terima kasih. Sore semuanya. Terima kasih pertemuan kita ini di topik uji
2K ya. Kami sebelum kita mulai pembelajaran kita ada bagusnya kita mulai dengan simpannya ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersatu berdoa. Izinkan saya membawa agama bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan pertolongan yang memberikan kita pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk membuat proses belajar mengajar kami. Ya Tuhan, tugasan kami silakan Kau berikan dia kebijaksanaan dan kesabaran dalam mengajari kami Tuhan. Ya Tuhan, buat kami mahasiswa ya Tuhan, kami kepikiran agar dapat mengerti apa yang disampaikan dari kami. Buat orang tua yang kami tinggalkan Tuhan, kiranya sertai orang mereka dalam mencari kami. Nah, Kau untuk kami Tuhan. Terpuji terpujilah namamu ini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke, uji tugas ini perlu saya sampaikan bahwa ada tujuan daripada materi kita ini, di mana materinya uji tugas, untuk memahami pengertiannya serta perhitungan metode 2K, ya, dan apa aplikasinya. Seperti itu tujuan yang akan kalian dapatkan nanti setelah kita memperoleh atau menyelesaikan materi kita ini. Selanjutnya pengertian metode 2K di sini mengidentifikasikan perbedaan signifikan antar kelompok, ya. Tapi setelah uji ANOVA yang menunjukkan hasil yang signifikan, artinya setelah diuji ANOVA, ya. Kemudian nanti apabila ANOVA-nya tidak menunjukkan hasil yang signifikan, maka tidak boleh dilanjutkan uji 2K ini. Jadi syaratnya uji ANOVA. Tapi sebelumnya perlu saya tanyakan sama kalian, karena materi uji ANOVA ini sudah pernah kita bahas. Kira-kira ada yang mau menyampaikan apa itu ANOVA, analisis varians? Bisa? Oh ya, silakan ya. Kalau ANOVA itu kan biasanya kita sebut dengan analisis of variance, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata. Tapi uji ANOVA ini digunakan untuk berbeda tiga kelompok atau lebih. Kalau dua juga bisa dengan uji T. Uji ANOVA-nya perlu saya terangkan kira-kira apa itu ANOVA yang diterapkan si dia. Saya buat dulu kira-kira model contohnya kira-kira seperti ini. Di sini nanti ada kelompok, ya, kelompok. Kemudian di sini ada perlakuannya, perlakuan atau bisa ditulis sampelnya, ya. Kalau di sini kita buat kelompoknya, ada kelompok A, kemudian ada kelompok B, ada kelompok C, ada kelompok D. Kemudian di sini sampelnya, ya. Ya, di sini ada B, C, D. Kemudian sampai 1, 2, 3 sampai selanjutnya sampai dengan N. Maka yang dimaksud dengan uji 2K, ya, yang mau diuji nantinya rata-rata dari antar kelompok, yaitu kelompok A dengan kelompok B. Jadi dibandingkan bagaimana rata-rata kelompok A dengan kelompok B. Kira-kira seperti itu, ya. Bagaimana rata-rata kelompok A dengan kelompok C, ya. Itu dia yang akan diuji nanti. Tapi setelah tadi apa? ANOVA-nya signifikan. Nah, itu dia, ya. Maka masuk dia ke metode 2K. Oke. Itu dia arti daripada metode 2K tersebut. Jadi berasal dari analisis varians, di mana nanti rata-rata angka kelompok itu yang akan kita bandingkan bagaimana dia, ya. Oke, itu pengertian 2K. Kemudian ada langkah-langkah pengujian hipotesis.
Sebelum kita lanjut yang pernah kita bahas, ya, saya mau tanya kira-kira apa itu langkah-langkah pengujian hipotesis yang pernah kita bahas bersama proyek ya. Jadi langkah-langkah untuk penentuan hipotesisnya itu sendiri, yaitu yang pertama menentukan hipotesisnya, di mana terdapat hipotesis H0 atau H1, di mana H0 itu berisi tentang ada perbedaan signifikannya, H1 itu tidak ada perbedaan signifikannya. Yang kedua menentukan taraf signifikansinya. Taraf signifikansinya ini tergantung dari soal sendiri, yaitu sudah ditentukan atau kita disuruh memilih sendiri taraf signifikansinya. Yang ketiga itu menghitung statistik ujinya atau F hitungnya. Yang keempat itu menentukan nilai kritis atau F tabelnya berdasarkan F tabel uji ANOVA. Yang kelima membuat keputusannya, di mana jika F itu lebih besar dari F tabel maka menolak H0. Sebaliknya jika F itu lebih kecil dari F tabel maka gagal menolak H0. Dan selanjutnya itu kesimpulan. Oke, tadi yang mau saya tanya, kira-kira langkah-langkah pengujian itu biasanya kita gunakan berapa aja? Gitu tadi. Yang pertama menentukan hipotesis, menentukan taraf signifikansi, kemudian menentukan statistiknya, kriteria pengujiannya, baru ditarik kesimpulan. Pada metode 2K yang akan kita tentukan hipotesisnya adalah ini dia. Hipotesis nolnya adalah terdapat perbedaan antar kelompok yang signifikan, ya. Kemudian hipotesis alternatifnya tidak terdapat perbedaan antar kelompok yang signifikan. Itu yang menjadi hipotesis daripada pengujian hipotesis untuk metode 2K. Kemudian menentukan taraf signifikansinya. Kira-kira taraf signifikansi yang sering kalian dengar, ya, kira-kira berapa ada bilangannya? Iya, ada yang 2,5%, tergantung ya. Oke, sekali lagi saya ulangi bahwa untuk menentukan taraf signifikansi itu ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 2,5%, ada yang 1%. Selanjutnya kita tentukan uji statistiknya. Pada metode 2K, ya, pada uji 2K ini rumus yang digunakan adalah ASD sama dengan Q alpha, K, df error dikali MS error dibagi dengan N, ya, dimana ASD itu adalah significant difference, ya. Kemudian Q-nya itu keterangannya bahwa Q itu adalah nilai kritis berdasarkan tabel 2K, ya, tergantung nilai daripada alfanya nanti yang kita tentukan. Kemudian nilai A itu keterangannya adalah jumlah kelompoknya, ya. Kemudian tergantung DF-nya, derajat bebas dan derajat kebebasannya, ya. Kemudian MS error itu mean square error dari ANOVA yang sudah kita tentukan. Kemudian N jumlah sampel per kelompok, ya. Kemudian kriteria pengujian, ya. Pada kriteria pengujian untuk metode 2K, ya, yang kita bandingkan tadi antar min antar kelompok, rata-rata antar kelompok, ya. Berarti nanti berdasarkan tabel yang kita buat nantinya, jika signifikansinya memenuhi semuanya maka harusnya diterima, itu kan, ya. Tapi kalau ada salah satunya yang tidak signifikan dari perbandingan antar kelompok yang kita buat, maka kita buat keterangannya. Untuk kelompok A dengan C contohnya, karena tidak signifikan maka tidak memenuhi perbandingan min antar kelompok A dengan C contohnya. Yang kelima kita tarik kesimpulannya. Oke. Nah, ini dia contoh yang saya buat.
data eksperimen misalkan hasil ANOVA untuk 3 kelompok ya, kelompok A, B, C dengan 5 sampel per kelompok. Berarti nanti kalau dari situ nilai N-nya menjadi 15 ya kan? Karena N itu K dikali dengan jumlah sampelnya atau perlakuannya, 3 kali 5, 15. Di mana rata-rata A itu 10, rata-rata B 15, rata-rata C 20 ya. Kemudian mean square error-nya adalah 6,0 berdasarkan tabel ANOVA yang sudah kita analisis ya. Kemudian DF-nya adalah 15 dengan keterangan 15 dikurang dia contoh yang kita ambil. Kita tentukan hipotesisnya ya. Terdapat perbedaan antar kelompok yang signifikan yang menjadi hipotesis nolnya. Kemudian tidak terdapat perbedaan antar kelompok yang signifikan, itu hipotesis alternatifnya. Kita ambil tanda signifikansinya 5% ya. Tidak harus 5%, bisa 1%, bisa 2,5%. Nah, ini nanti berdasarkan tabel 2K. Oke. Kita tentukan bukti statistiknya. Pada rumus HSP bahwa tadi ada nilai Q ya berdasarkan alfa, K dan derajat kebebasannya. Jadi pada tabel 2K kita buka dulu tabel 2K ya. Yang ini dia. Ya. Oke. Apa ya? Ini tabel 2K-nya dari nilai Q bahwa K-nya tadi 3, kemudian derajat kebebasannya 12, alfa 5%. Oke, kita buka tabel 2B-nya ini. K itu sudah ada di atas, tapi dia yang 0,1 masih. Berarti harus yang 5%. Ya, ini 5%. Di sini K-nya 3, gitu ya. Kemudian tadi derajat kebebasannya N dikurang K, 15 dikurang 3, berarti berapa? 12. Yang K-nya 3, kemudian derajat kebebasannya tadi 12 yang di kiri ini kita umumkan, maka hasilnya 3,7. Iya, 3,7. Nah, ini dia. Jadi nilai Q pada tabel 2B adalah 3,7. Kemudian kita cari nilai HSD-nya, di mana HSD tadi Q dikali MSR, akar dari MSR dibagi dengan N. 3,77 dikali akar 6,0 dibagi 5. 3,77 dikali 1,095 sama dengan 4,13. Nilai HSD-nya adalah 4,13. Nilai HSD ini kita bandingkan dengan selisih rata-rata yang mau kita bandingkan. Ya. Karena untuk kriteria pengujian kita cari dulu nilai selisih rata-rata kedua kelompok, tapi dinilai mutlak. Kita ambil yang kelompok A versus kelompok B, di mana ada rata-rata A 10, rata-rata B 15, 10 kurang 15 dinilai mutlak 5. Kemudian 5 ini harus lebih besar dari HSD-nya tadi, ya kan? Maka 5 lebih besar dari 4,13 itu lebih besar, maka memenuhi nilai signifikannya.
sesuai dengan kriteria pengujian yang kita buat tadi. Kemudian A versus C seperti itu juga, kita selisihkan rata-ratanya 10 kurang 20 dengan nilainya 10 lebih besar dari 4,13, maka memenuhi kriteria pengujian berarti signifikan. Kemudian B versus C, nah itu dia ya, 15 dikurang 20 nilai mutlaknya di 5 lebih besar dari 4,13, itu signifikan. Mungkin ada pertanyaan sama kalian, gitu ya. Kalau bagaimana B versus A, gitu. Sama juga. Karena kalau 15 dikurang 10 tetap 5 hasilnya. Seperti itu, ya. Maka dari tabel perbandingan rata-rata per kelompok, karena semuanya memenuhi signifikan, ya, sesuai kriteria pengujian bahwa nilai mutlak selisih rata-rata kedua kelompok itu harus lebih besar dari ASC, ya, maka 0 diterima. Karena 0 diterima, kita sebutkan hipotesis 0 diterima tadi bahwa terdapat perbedaan signifikan. Itu dia tadi, karena semua memenuhi, jadi semua kelompok berbeda signifikan. Yang berbeda itu adalah rata-ratanya. Oke, baik, terima kasih. Ada mau ditanya? Ada? Oke lah, kalau tidak ada, terima kasihlah. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Oke, selamat sore.